kepolisian gitu. Nah, kali ini kita akan lagi-lagi kick off Hugeng Corner. Jadi Hugeng Awards sendiri kan sudah dilaksanakan beberapa tahun terakhir dan kali ini biasanya setiap Hugeng Awards berakhir kemudian untuk melanjut lagi ke Hugeng Awards selanjutnya ada tuh Hugeng Corner untuk bisa kasih tahu apa lagi nih selanjutnya dari Hugeng Awards yang akan dilakukan. Betul, gitu. Lebih mengenal juga begitu ya siapa aja nih yang kira-kira akan bisa menjadi kandidat begitu untuk mendapatkan awards ini. Betul sekali. Dan sore ini, di sore yang sangat syahdu ini, menjelang 17 Agustus, kita sudah kedatangan di studio Pak Irjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, Asisten Kapolri, Bidang Sumber Daya Manusia. Welcome to Detik Sore, Pak Dedi. Oke, terima kasih. Selamat sore, Mas. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ke sini. Sehat-sehat semangat ya Pak ya jelang 17 nih ya. Harus. Semangat. Harus optimis. Harus optimis. Menghadapi Indonesia ini. Akan upacara di mana nih Pak besok? Saya insya Allah di Jakarta. Oke. Ya, di Jakarta. Jakarta. Tapi ke IKN udah sering lah Pak ya. IKN sudah minggu yang lalu ya, hari Minggu sampai hari Rabu saya di sana di IKN. Tapi nanti upacaranya di Jakarta. Upacaranya di Jakarta. Dapatnya. Kebetulan yang diundang ke IKN untuk upacara di sana yang Pati Bintang 3. Baik. Ya, Pati Bintang 3 yang ditunjuk untuk berangkat ke IKN mendampingi Bapak Kapolri mengikuti detik-detik proklamasi di IKN. Baik. Pak Dedi punya favorit kudapan sore nggak Pak? Biasanya kalau sore-sore tuh kita kayak mulut tuh pengen munyah gitu ya. Gitu, Pak. Punya nggak Pak favorit kudapan kalau sore-sore gitu selain kopi mungkin ya? Gorengan mungkin? Ya, pisang goreng ya. Gorengan ya Pak ya. Pisang goreng setuju. Pisang sukun goreng. Aduh, enak lagi tuh. Jagung rebus. Tolong ya, ini kode-kode ya. Tolong ini kosong di mejanya kayaknya nih. Mungkin tiap Hugeng Corner kita sediakan itu ya. Iya, bener-bener. Sehat juga. Iya bener. Ngomong-ngomong nih udah Hugeng Award Corner lagi nih. Kita udah masuk lagi. Mungkin tadi kita sempat sedikit menjabarkan, tapi mungkin Pak Dedi bisa bantu kita untuk menyegarkan, refresh kembali lagi mengenai Hugeng Corner ini Pak. Ya, Hugeng Corner ini sebenarnya sewaktu saya menjadi Kadif Humas ya. Bersama tim teman-teman Detik atas arahan dan petunjuk Bapak Kapolri, kita akan mencoba mencari polisi-polisi yang memiliki semangat, karakter, dan integritas sosok Hugeng. Tahun 2022 lah. Tahun 2022 itu kita hanya menentukan 3 kriteria untuk Hugeng Award pada saat itu. Yang pertama lah polisi yang berintegritas. Yang kedua polisi yang berdedikasi. Yang ketiga baru polisi berinovasi. Dari perjalanan 2002 dievaluasi sehingga di tahun 2023 ditambah menjadi 2 kategori atau 2 kriteria, yaitu polisi yang berdinas di perbatasan dan pedalaman yang mungkin jauh dari liputan media. Kemudian polisi yang betul-betul care, peduli terhadap kelompok rentan. Perempuan dan anak-anak. Nah, setelah dilaksanakan, pada saat itu muncul ide dari teman-teman tim Detik sama kami. Jadi kalau misalnya kita hanya awarding aja, mencari di awal tahun, kemudian melaksanakan awarding pada tahun 2022 itu pas di bulan Juli juga hampir sama dengan tahun ini. Kemudian terjadi kevakuman, kekosongan. Setelah awarding sudah selesai. Nah, dengan Hugeng Corner yang dilaksanakan di tahun 2023 yang pertama, dan ini yang 2024 yang kedua, maka diharapkan untuk sosialisasinya harus lebih masif lagi menuju Hugeng Award. Nah, Hugeng Corner ini salah satunya untuk menjaring itu, menjaring, sosialisasikan secara masif, baik kita menggunakan teman-teman tim dari Detik maupun saya sebagai asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia memberikan direktif kepada seluruh Polda jajaran sampai dengan tingkat Polsek. Bahwa tahun ini kita akan melaksanakan Hugeng Corner untuk kick off. Dengan memotret 5 kriteria. Ya, polisi yang berintegritas, polisi yang berinovasi, polisi yang memiliki dedikasi, polisi-polisi yang bertugas di pedalaman dan perbatasan, dan polisi-polisi yang care, peduli terhadap kelompok rentan, perempuan dan anak. Alhamdulillah dengan hasil kinerja kita di tahun 2023 kemarin, semakin banyak masukan-masukan dari masyarakat dan juga secara internal kami juga boleh memberikan masukan kepada tim dari Detik, kemudian dievaluasi, diseleksi, dilakukan asesmen, baru ini boleh ditayangkan.
Nah, itu selama nanti karena kick off di Agustus ini sampai dengan nanti Desember 2024. Sehingga nanti pada saat di Januari 2025 sampai dengan nanti menjelang pemilihan para kandidat di bulan Juni, itu sudah lebih banyak lagi. Masyarakat yang mengenal, kemudian dari internal juga lebih banyak mengenal, sehingga feedback, masukan, saran, nah semuanya serba lebih komprehensif lah. Gitu. Kalau untuk tahun lalu berarti ada 2 kategori baru berarti Pak ya. Betul. Tadi yang soal pedalaman, yang dedikasi di pedalaman dan juga peduli terhadap kelompok rentan. Untuk yang pedalaman ada cerita menarik nggak Pak yang bisa disampaikan ke kita? Apa hasil dari evaluasi terhadap Hugeng Awards kategori ini? Ya, kebetulan yang di pedalaman itu lebih banyak kita didominasi oleh anggota-anggota Polri yang bertugas di Papua, Mas. Oke. Yang tahun lalu itu seorang anggota Polri, Kapolsek yang berdinas di perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, yang sangat peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Beliau sebagai tambahan guru mengajar, kemudian mengajarkan juga tentang ketahanan pangan, bercocok tanam, kemudian berternak dan lain sebagainya. Sehingga yang bersangkutan dari tim pakar Detik dan dievaluasi secara komprehensif layak untuk mendapat Hugeng Corner dengan kategori pedalaman dan perbatasan tahun 2023. Tahun 2024 ini pun hampir sama juga, Mas. Bagian besar memang daerah-daerah perbatasan yang memang jauh terpencil, jauh dari liputan, tapi kontribusi dan dedikasinya terhadap masyarakat sangat lokal besar, ya. sangat besar sekali. Dan itu impact-nya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dari hasil evaluasi, kemudian dari hasil pertimbangan secara matang oleh tim pakar Detik, memutuskan anggota-anggota yang memang memiliki dedikasi yang sangat tinggi berdinas di perbatasan begitu. Oke. Nah, ini kan kalau kita berbicara mengenai orang-orang yang kompeten atau yang masuk dalam kriteria atau kategori ini, Pak, di tahun 2023 ini kabarnya ada 2024 ini ada 3 penerima Hugeng Award yang juga berasal dari Hugeng Corner ya Pak ya? Betul. Ini kaitannya seperti apa Pak Dedi mungkin? Jadi ini dari hasil memang sosialisasi yang dilaksanakan secara masif. Ini adalah manfaat Hugeng Corner. Dari 5 kriteria itu, dari Hugeng Corner ini kita menemukan 3. Ya, 3 ada polisi yang inovatif, polisi yang berdedikasi, dan polisi tapal batas. Ya, dari kegiatan Hugeng Corner yang boleh dikatakan ini tahun kedua. Kita harapkan di tahun pertama ini kita bisa menemukan dari 5 kriteria itu 3. Nah, diharapkan dari hasil evaluasi tahun pertama dan tahun kedua ini akan lebih banyak lagi. Mungkin bukan hanya 3 kriteria, 5 kriterianya bisa dijaring dari secara awal dari Hugeng Corner ini. Kita harapkan seperti itu. Gitu, Mas. Sama satu hal juga yang kerap kali disampaikan oleh Bapak Kapolri soal reward and punishment, Pak Dedi. Ini kan juga ke jajaran sering kali disampaikan gitu, dan termasuk reward yang diberikan dalam rangka Hugeng Awards ini begitu. Untuk Hugeng Corner sendiri, untuk para penerima Hugeng Awards ini dan juga Hugeng Corner akan dapat reward dari SSDM seperti apa, Pak Dedi? Ya, tentunya sama ketika kita melakukan awarding di Hugeng Corner pertama ya Mas. Hugeng Corner pertama kebetulan yang mendapat integritas adalah saat ini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Ya, pada saat penilaian itu beliau masih menjabat sebagai Kapolda Gorontalo. Dari Gorontalo, Pak Ahmad Agus itu dinilai sama tim Detik, kemudian dilempar lagi ke Dewan Pakar. Beliau mendapat Hugeng Award. Sehingga dari capaian tersebut Pak Kapolri memberikan reward promosi jabatan, kemudian menjabat sebagai Kapolda Lampung dan sekarang Kapolda di Jawa Barat. Kemudian yang perempuan pada saat itu Babin Kamtibmas yang ada di Polda Metro yang perbatasan dengan Bekasi yang paling jauh gitu. Nah, pas itu dia masih sebagai bintara. Kemudian Pak Kapolri memerintahkan kepada asisten pada saat itu untuk diberikan reward-rewardnya bukan berupa promosi jabatan tapi berupa pendidikan. Sekarang beda-beda ya. Jadi tidak selalu promosi Pak ya. Sama juga yang di polisi yang memiliki inovasi pun demikian. Kita berikan penghargaan berupa baik promosi jabatan atau sekolah. Di yang tahun 2023 pun sama. Di 2023 kemudian yang dapat integritas itu kita sekolahkan. Kemudian yang mendapat inovasi tahun ini dapat promosi sekolah untuk mengikuti Dikbangti.
Oke. Ya, Kapolres Bandung. Oke. Kemudian yang lain-lainnya pun sama. Yang Bintara kita berikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan perwira. Kemudian yang perwira kita berikan apabila memenuhi persyaratan untuk pendidikan, kita majukan pendidikan. Kalau misalnya belum memenuhi persyaratan pendidikan, kita berikan promosi. Di tahun 2024 ini sama juga. Ya, Pak Kapolri sangat konsisten dan beliau sangat peduli bahwa prestasi-prestasi yang dicapai dengan hasil kerja keras yang luar biasa dan yang menilai secara objektif, secara komprehensif itu dari pihak luar, dari pihak eksternal, bukan dari internal. Betul. Jadi valid Ya, Iya. dengan penilaian sangat objektif dari pihak eksternal tersebut. Dan ini kan diseleksi dari sekian ribu orang, Mas. Iya. Dan mendapat saran masukan juga dari masyarakat dengan berbagai macam kritikan, baik yang tajam maupun kritikan-kritikan yang membangun. Iya. Nah, itu Pak Kapolri pasti akan memberikan reward. Tahun Berarti ini segala reward yang diberikan itu tujuannya untuk bisa menjaga keberlanjutan nilai tambah betul. dari polisi Jadi tersebut. satu, meningkatkan motivasi baik pada polisi yang menerima reward, kemudian bagi polisi-polisi yang masih belum menerima reward. Ini merupakan ajang bagi polisi-polisi untuk betul-betul bisa bekerja dengan integritas yang tinggi. Kemudian memiliki dedikasi itu bekerja melampaui batas panggilan tugas. Ya, melampaui batas. Ya, kemudian polisi-polisi yang memiliki inovasi-inovasi yang langsung memiliki impact kepada masyarakat secara luas. Kemudian polisi-polisi yang memang bekerja di extraordinary lah, di tapal batas pedalaman seperti Papua dengan tingkat risiko yang sangat tinggi. Dan juga polisi-polisi yang sangat peduli terhadap kelompok rentan perempuan dan anak. Tahun ini semuanya diberikan reward. Ya, khususnya yang sekolah-sekolah kita berikan reward. Dan yang dari Papua minta pindah ke Bali, kita juga memberikan reward untuk pindah ke Bali. Nah, termasuk keponakannya, betul. Termasuk keponakannya memiliki keinginan untuk jadi polisi tahun depan. Kita sudah catat ya dengan persyaratan-persyaratan yang ketat tentunya bisa kita akomodasi dengan penerimaan secara proaktif menjadi anggota polisi gitu. Artinya dari yang tadi Pak Dedi sampaikan itu adalah arahan dari Pak Kapolri. Ya, betul. Kemudian ada arahan lain nggak yang diberikan kepada Pak Kapolri terkait dengan lewat program Hugeng Corner dan Hugeng Award ini untuk tahun ini? Mungkin ada yang sesuatu yang baru mungkin yang bisa kita nantikan dari Hugeng Award selanjutnya? Ya, sementara kami bersama tim dari Detik tentunya terus mengevaluasi, Mas. 5 kriteria ini apakah memang sudah lengkap, sudah cukup, ataupun masih kita kembangkan. Nah, ini karena kita melaksanakan kick off baru pertama kali. Dalam proses perjalanan nanti kita akan evaluasi. Ya, dan saya kan selalu mengabsen. Dari mulai Polres dan Polda yang memberikan masukan, memberikan calon-calon kandidatnya itu dengan 5 kriteria itu kita berikan masukan. Yang paling aktif nanti saya ada kegiatan namanya Rakorbin SDM. Yang Polres dan Polda yang paling aktif ya untuk melaporkan tentang kinerja-kinerja anggotanya, itu nanti saya sebagai asisten akan memberikan penghargaan juga. Nanti di depan Bapak Kapolri. Ini sebagai bentuk melihat seberapa seriusnya mereka, seberapa masifnya mereka memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anggota-anggotanya, dan seberapa pedulinya mereka. Ini penting, Pak. Pak Kapolri memang salah satu konsep untuk mengidolakan polisi saat ini yang dipersepsikan oleh masyarakat atau dinilai masyarakat yang baik, saat ini baru sosok polisi Jenderal Hugeng. Ya, ini harus kita pertahankan semangatnya, motivasinya, dan banyak pesan-pesan dan tinggalan-tinggalan positif dari Jenderal Hugeng ini bisa dijadikan suri toladan bagi seluruh anggota polisi. Kita mempersiapkan ini polisi-polisi emas untuk menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045 itu harus mulai persiapkan dari sekarang ini sebagai pondasi lebih kuat lagi agar kita mampu menjawab semua tantangan harapan masyarakat untuk menjadi polisi emas di Indonesia Emas tahun 2045. Sepakat Pak Dedi. Tapi kalau boleh di-share Pak Dedi masukan-masukannya, mungkin ada yang bisa di-share ke Detikers. Apa sih biasanya masukan yang diberikan kepada jajaran ini? Ya, karena ada 5 kriteria khususnya yang paling sulit ya Mas untuk mencari itu polisi yang memiliki integritas. Oh, itu yang paling sulit. Paling sulit. Makanya kita harapkan nanti setelah kita kick off untuk Hugeng Corner ini, ada juga secara internal memberikan masukan untuk inilah polisi-polisi yang berintegritas. Bagian besar kemudian polisi-polisi yang berintegritas di 3 kali Hugeng Award ini ada di lembaga pendidikan.
Oke. Hanya satu aja sebagai Kapolda, yaitu Kapolda Jawa Barat. Memang polisi berintegrasi ini yang sering diserang oleh masyarakat. Serang masyarakat. Masyarakat selalu membanding-bandingkan setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh beberapa oknum polisi. Seperti no viral no justice, satu hari satu oknum. Ya, masyarakat dalam tanda kutip ada kepercayaan atau tidak terhadap sosok-sosok yang kandidat yang akan dipromosikan untuk menjadi polisi yang berintegritas. Kalau polisi-polisi yang memiliki dedikasi melampaui panggilan tugas, tentunya juga banyak juga masyarakat memberikan apresiasi. Karena memang kinerjanya sangat dirasakan. Seperti contoh yang di Papua, dia harus menempuh jarak 3-4 kilo untuk menuju satu distrik ya, sebagai guru pengajar di tingkat SD. Dirasakan masyarakat sana. Cuman kan di masyarakat sana karena media sosial dan media yang lainnya terbatas, agak sulit untuk bisa termonitor. Oleh karenanya dengan Hugeng Corner ini ada masukan secara internal. Ini loh polres-polres yang memiliki anggota, posek-posek yang memiliki anggota yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Demikian juga tahun ini polisi yang berinovasi. Seolah Kasat Lantas memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Itu langsung mendapat apresiasi yang luar biasa. Jadi harapannya dengan adanya Hugeng Corner bisa lebih banyak menjaring banyak polisi-polisi yang memberikan inspirasi Pak ya, dari berbagai macam kategori tadi, dan akhirnya menjadi multiplier effect gitu. Jadi dampak ke yang lainnya juga. Betul. Terutama memberikan efek yang positif dan juga bermanfaat tentunya untuk masyarakat di sekitarnya. Masyarakat merasakan langsung impact-nya luar biasa terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh kepolisian, baik pada kelompok disabilitas maupun masyarakat secara luas. Gitu. Ada harapan tertentu nggak Pak dari adanya Hugeng Corner ini? Bagaimana masyarakat juga ikut proaktif gitu ya untuk bisa membantu, memberikan masukan begitu kan? Seperti misalnya di daerah-daerah yang terpencil atau yang akses internet dan juga sosial media terbatas begitu Pak. Ada harapan tertentu nggak? Ya tentunya setelah kita melakukan kerjasama dan evaluasi dengan tim Detik, saya selaku asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia mengucapkan apresiasi, terima kasih bahwa tim Detik. Karena Detik ini memiliki sekarang jangkauan dan jejaring komunikasi digitalnya setiap provinsi sudah ada keterwakilan. Ya. Kemudian harapan saya juga ke depannya dengan kita sudah melakukan sosialisasi secara awal untuk Hugeng Corner ini akan lebih didengar oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat, dan juga secara internal kita sudah melaksanakan ini tahun yang ketiga, akan lebih termotivasi lagi untuk terus bekerja memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dengan profesional, dengan terbaik, dan juga sesuai dengan arah kebijakan Bapak Kapolri. Ya, transformasi yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah transformasi di bidang pelayanan publik. Ini harus kita lakukan terus. Yang kami juga menyadari nobody perfect, ya tidak ada yang sempurna. Kami juga masih butuh saran, masukan, kritik untuk perbaikan kepolisian ke depan. Ya, kami tidak bisa sendiri, kami bekerja sama dengan seluruh sektor terkait lainnya, juga dengan teman-teman media yang sangat luar biasa, menyuarakan hal positif dan juga mengkritiki ketika polisi-polisi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Sepakat Pak Dedi, didukung selalu kegiatan-kegiatan dan juga visi misi tadi untuk bisa terwujud dalam waktu sesegera mungkin ya. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi semakin dipercaya oleh masyarakat begitu, dan juga itu tadi menarik juga soal bagaimana reward yang diberikan itu justru adalah untuk menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas SDM di Polri sendiri. Betul sekali, ya? betul sekali. Keren betul Pak sekali. rewards-nya. Dan Pak Kapolri juga tidak segan-segan memberikan punishment kepada seluruh anggota kepolisian yang betul-betul terbukti melanggar, yang melalui proses peradilan yang transparan. Ya mau pangkat apapun Pak Kapolri kalau sudah terbukti ya Pak Kapolri akan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan secara tegas. Dan ini juga untuk mendekatkan antara masyarakat dengan polisi, sosok polisi begitu ya. Betul. Oke. Kalau mau ngomong langsung ke masyarakat Pak, atau mungkin ke teman-teman di daerah, mungkin boleh langsung ngomong ke kamera yang sini Pak, yang untuk di tengah, bisa langsung yang di sini. Harapan atau apa yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi di Hugeng Corner ini. Ya, kepada masyarakat tentunya saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih dengan berjalannya Hugeng Corner yang ketiga ini. Peran serta dan keikutsertaan masyarakat secara aktif ini sangat membantu
untuk bisa menjaring sosok-sosok polisi yang memiliki integritas, memiliki dedikasi, memiliki inovasi, dan bekerja di tapal batas dan di pedalaman, serta memiliki kepedulian terhadap kelompok rentan perempuan dan anak. Ya, harapan saya di tahun 2024 ini akan lebih banyak lagi kontribusi yang bisa diberikan masyarakat dalam kehidupan keseharian tentang potret polisi yang sesungguhnya. Kemudian secara internal juga saya sudah membuat direktif kepada seluruh jajaran di 34 Polda, 500 Polres ini saya harapkan juga secara internal Polres-Polres juga mampu memotret kinerja-kinerja anggota yang mungkin belum terlibat oleh media ataupun belum terupload di media sosial. Harapan saya dengan semakin banyak juga masukan-masukan secara internal baik di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, ini akan menjadi sarana untuk pengayakan yang lebih luas lagi untuk bisa menemukan sosok-sosok polisi yang inspiratif, yang juga bisa memberikan motivasi kepada seluruh anggota untuk terus berprestasi, memberikan pelayanan, pelindungan, pengayoman kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan arahan dan perintah Bapak Kapolri. Saya rasa itu. Siap. Jadi tadi yang harus dimiliki adalah dedikasi ya, bukan ya. Pak Dedi. Kalau Pak Dedi udah ada yang punya. Terima kasih banyak Pak Dedi sudah mau mampir ke Detik Sore. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak.